Baik, terima kasih Pak Menko. Ingin menambahkan sedikit Pak terkait dengan perkembangan ekspor kita. Saya langsung ke kumulatif Januari-Juni. Yang pertama adalah ekspor kita semester pertama mengalami peningkatan sebesar 7,7%, yaitu sekarang menjadi 135,41 miliar dari 125,73 miliar, dan surplus kita meningkat menjadi 19,48 miliar US dari tahun sebelumnya pada semester 1 15,58. Tujuan ekspor utama kita masih tetap RRT, kemudian disusul Amerika Serikat, India, Jepang, dan Malaysia. Kemudian kalau kita lihat surplus kita semester pertama justru yang paling tinggi adalah ke Amerika sebesar 9,9 miliar, disusul India, Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Kalau kita lihat per kawasan Pak, Bapak Ibu, ASEAN menyumbang yang terbesar 9,5, kemudian EU 3,7, dan IAEU 0,007. Ini kalau kita lihat kawasan EU dan IAEU, kita baru selesai melakukan perundingan dagang, mudah-mudahan ke depan ekspor kita bisa meningkat lebih besar karena kesempatan atau pangsa pasarnya menjadi terbuka lebih luas. Kalau kita lihat struktur ekspor kita ekspor kita didominasi oleh industri pengolahan sebesar 83,81%, kemudian pertambangan 13,55% dan pertanian 2,64%, dan kalau kita lihat pertumbuhannya, pertanian mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu 49,77, disusul industri pengolahan 16,57 dan pertambangan dan lainnya mengalami kontraksi sebesar 25,21%. Ekspor kita di top 20 negara, yang pertama yang terbesar adalah ke Swiss. Swiss ini bagian dari EFTA, ya, perjanjian yang sudah kita lakukan. Kita meningkat sebesar 111,2%, kemudian disusul Arab Saudi, Thailand, Bangladesh, dan Singapura. Kemudian kawasan dengan pertumbuhan ekspor tertinggi semester 1 adalah Asia Tengah sebesar 92%, Afrika Barat 57%, Afrika Timur 52%, Amerika Selatan 48%, Afrika Selatan 43%. Dan produk-produk yang mengalami pertumbuhan tertinggi dalam ekspornya adalah kakao dan olahan, kopi, teh dan rempah, timah dan barang daripadanya, aluminium, dan berbagai produk kimia. Kemudian kalau tadi kita juga impor kita strukturnya adalah bahan baku penolong sebesar atau pangsanya 71,38%, kemudian barang modal 19,84% dan barang konsumsi 8,7%. Kalau kita lihat pertumbuhannya, barang modal kita, impor kita naik 20%, kemudian barang konsumsi turun 2,47% dan bahan baku atau penolong naik 2,58%. Saya kira secara singkat itu Pak, dan kita sedikit menyampaikan bahwa kita terus akan meningkatkan ekspor kita dengan beberapa perjanjian yang tahun ini bisa kita selesaikan seperti Indonesia EU-CEPA, kemudian Indonesia Kanada, Indonesia Peru, kemudian IAEU dan Indonesia Tunisia yang mudah-mudahan tahun ini bisa kita selesaikan sehingga pasar kita semakin besar untuk ekspor. Saya kira demikian Pak Menko, terima kasih.